selamat datang di vlog pertamaku. Perkenalkan, namaku Malia Rizka Purmawarda dari Gresik. Aku berkuliah di Universitas Internasional Semen Indonesia dan aku berada di jurusan akuntansi. Oke, aku di sini mau ngejelasin eh, kenapa sih aku kok bikin vlog, karena eh, aku mau ngejelasin tentang perkuliahanku yang berhubungan dengan manajemen sumber daya manusia selama 1 semester. Yaitu nanti aku akan ngejelasin gimana sih manajemen sumber daya manusia itu, dan gimana sih cara kerjanya, itu apa aja gitu. Oh ya, kalian pasti bertanya-tanya, apa sih Universitas Internasional Semen Indonesia itu? Dia adalah universitas yang berada di kota Gresik dan di bawah naungan perusahaan raksasa yaitu Semen Indonesia. Makanya universitas itu dinamakan Semen Indonesia karena ada di naungan perusahaan Semen Indonesia itu sendiri. Dan di sini nanti aku akan ngejelasin secara detail sepemahamanku apa sih manajemen sumber daya manusia itu, dan nanti aku akan menjelaskan beserta PPT saya yang telah saya buat. Jadi harap tonton terus, jangan di skip ya, mohon ditonton, dan yang pasti akan bermanfaat deh bagi kalian yang pengen tahu tentang manajemen sumber daya manusia itu sendiri. Tonton terus ya. Guys, di sini aku mau ngejelasin tentang materi aku selama perkuliahan 1 semester ya. Dan di bab yang pertama ini aku mau ngejelasin tentang strategi dan analisis manajemen sumber daya manusia. Dan di sini terdapat 5 subbab. Yang pertama ada 8 langkah dalam proses manajemen strategis, dan yang kedua ada jenis-jenis strategis utama, yang ketiga ada manajemen sumber daya manusia strategis dan manajemen sumber daya manusia dalam praktik, yang keempat 5 contoh matrik SDM, dan yang terakhir apa yang dapat dilakukan pemberi kerja untuk memiliki sistem berkinerja tinggi. Dan di subbab yang pertama itu dalam 8 langkah proses manajemen strategis. Langkah yang pertama adalah mengidentifikasi misi, sasaran, dan strategi-strategi organisasi sekarang. Yang kedua, menganalisa lingkungan luar. Yang ketiga, mengidentifikasi peluang dan ancaman. Yang keempat, menganalisa sumber daya organisasi. Dan yang kelima, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Yang keenam, merumuskan strategi. Yang ketujuh, melaksanakan strategi. Dan yang terakhir, mengevaluasi hasil. Yang selanjutnya ada jenis-jenis strategi utama. Yang pertama, strategi pertumbuhan eksternal. Yang kedua, strategi konsentrasi. Dan yang ketiga, strategi pertumbuhan internal. Yang keempat, strategi perusahaan secara konsisten dalam memosisikan dirinya secara relatif terhadap para pesaing. Dan yang terakhir, strategi untuk mencapai tujuan perusahaan dalam lingkungan yang sedang dihadapi saat ini. Di selanjutnya, manajemen sumber daya manusia strategis dan manajemen sumber daya manusia dalam praktik. Manajemen sumber daya manusia strategis adalah rencana kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan SDM secara keseluruhan demi perubahan yang diharapkan oleh perusahaan. Dan sedangkan manajemen sumber daya manusia dalam praktik itu dalam setiap aktivitas dan kegiatan praktik manajemen sumber daya manusianya itu memegang peran penting yang mendukung keberhasilan organisasi, yang bukan hanya sekadar keberlangsungan terus-menerus, tetapi untuk bertahan hidup dapat meraih tujuan organisasi tersebut.
Dan ada 5 contoh matrik SDM. Yang pertama ada produktivitas dan kinerja karyawan, yang kedua pelatihan dan pengembangan, yang ketiga fokus untuk keterlibatan karyawan, yang keempat kepatuhan SDM kritis, dan yang terakhir perekrutan. Yang selanjutnya ada apa yang dapat dilakukan pemberi kerja untuk memiliki sistem berkinerja tinggi, yaitu yang pertama ada sistem penilaian kinerja yang transparan. Jadi semuanya harus transparan. Dan yang kedua, penuhi hak karyawan. Hak-hak yang seharusnya yang didapatkan oleh karyawan harus dipenuhi. Dan yang ketiga, reward dan punishment. Yang keempat, jenjang karir. Yang kelima, training dan pelatihan. Yang keenam, menjalin keakraban. Ya, maksudnya di sini itu sebagai pemberi kerja terhadap karyawan harus memenuhi hak dan kewajiban karyawan, harus harus diberikan karyawan saat mendapatkan hal yang positif atau memberikan keuntungan bagi perusahaan, beliau juga harus mendapatkan reward atau punishment, dan juga harus ada jenjang karirnya, ada pelatihan dan semacamnya, seperti itu. Oke, di bab selanjutnya yaitu ada analisis pekerjaan dan proses manajemen bakat. Manajemen bakat di sini itu proses yang berorientasi terhadap sasaran yang merupakan integrasi dari proses perencanaan, perekrutan, pengembangan, pengelolaan, dan pemberian kompensasi pada karyawan. Selanjutnya, mengapa sih manajemen bakat itu penting? Ya, penting karena untuk mengenali bakat dan keterampilan karyawan agar mendapatkan karyawan di posisi ideal guna memberikan kontribusi terbaik bagi perusahaan dan juga mengembangkan bakat karyawan juga untuk memelihara mereka agar tidak berpindah ke perusahaan lain, seperti itu. Dan yang selanjutnya ada proses analisis pekerjaan, termasuk mengapa analisis pekerjaan itu penting. Pentingnya analisis pekerjaan itu ya karena adanya proses untuk pembelajaran dan pengumpulan informasi yang berhubungan dengan operasi dan tanggung jawab sesuatu pekerjaan. Dan proses analisis pekerjaan itu yang pertama ada penentuan tugas-tugas utama, kegiatan-kegiatan, perilaku-perilaku, dan kewajiban-kewajiban yang akan dilaksanakan dalam pekerjaan. Dan yang kedua, penetapan pengetahuan atau knowledge, kemampuan-kemampuan, kecakapan atau skills, dan beberapa karakteristik lainnya. Yang selanjutnya ada metode untuk mengumpulkan informasi analisis pekerjaan. Yang pertama ada metode wawancara, yang kedua metode kuesioner, dan yang terakhir ada observasi. Bagaimana sih ya menulis sebuah deskripsi pekerjaan? Yang pertama adalah identifikasi pekerjaan. Yang kedua ringkasan kewajiban pekerjaan, dan yang ketiga kewajiban pekerjaan, yang keempat tanggung jawab, dan yang terakhir spesifikasi pekerjaan. Menulis sebuah spesifikasi pekerjaan. Spesifik pekerjaan itu adalah job specification, disusun berdasarkan uraian pekerjaan dengan menjawab pertanyaan tentang ciri, karakteristik, pendidikan, pengalaman, dan yang lain dari orang yang akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan baik. Yang selanjutnya ada analisis pekerjaan berbasis kompetensi dan bagaimana cara kerjanya. Analisis pekerjaan berbasis kompetensi itu mendeskripsikan suatu pekerjaan yang berkaitan dengan kompetensi yang dapat diukur, dapat diobservasi, dan berkaitan dengan perilaku sehingga karyawan yang melakukan harus menunjukkan kualitas untuk dapat melakukan pekerjaan dengan baik. Dan cara kerjanya, manajer akan mewawancarai karyawan yang berwenang dan para penyelia mereka, mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka seperti dengan tanggung jawab dan kegiatan pekerjaan, dan mungkin mengidentifikasi kejadian-kejadian penting yang berkaitan langsung dengan keberhasilan pekerjaan tersebut. Selanjutnya yaitu
ada tes dan seleksi karyawan. Mengapa penting sih bagi kita untuk mengetes dan menyeleksi karyawan itu? Pentingnya yaitu untuk 3 alasan utama, yaitu kinerja, biaya, dan kewajiban hukum. Apa sih seleksi karyawan itu? Seleksi karyawan itu adalah proses memilih dari sekelompok pelamar yang orang paling sesuai untuk menempati posisi tertentu untuk organisasi tersebut. Yang selanjutnya ada reliabilitas dan validitas. Apa sih reliabilitas? Reliabilitas itu adalah persyaratan pertama dari alat seleksi dan merujuk pada konsistensinya. Validitas itu apa? Yaitu ujian seleksi haruslah sah, karena tanpa bukti validitas tidak ada alasan yang logis atau sah secara hukum yang dapat diizinkan untuk melanjutkan penggunaannya untuk menyaring pelamar pekerjaan. Dan yang selanjutnya ada kategori dasar tes seleksi dan contohnya. Kategori dasar tes reliabilitas dan validitas. Yang pertama ada validitas, yaitu validitas ada 3 macam, yaitu validitas kriteria, isi, dan gagasan. 2 simulasi kerja untuk seleksi. Ada in basket, yaitu kandidat mendapatkan laporan, memo, catatan mengenai panggilan telepon, surel, dan materi lainnya yang masuk yang dikumpulkan dalam in basket aktual atau di komputer dari pekerjaan simulasi yang akan ia mulai. Dan yang kedua, diskusi kelompok tanpa pimpinan. Dan yang selanjutnya ada 4 cara untuk meningkatkan proses pengecekan latar belakang oleh pemberi kerja. Yang pertama yaitu pengungkapan dan otorisasi. Yang kedua sertifikasi atau pemberi pekerja mendapatkan persetujuan tertulis dari karyawan atau pelamar. Yang ketiga memberikan salinan laporan. Salinan laporan diberikan pada karyawan atau pelamar jika tindakan merugikan seperti pembatalan penawaran pekerjaan akan dilakukan. Dan yang terakhir pemberitahuan setelah tindakan merugikan. Bab selanjutnya yaitu ada pelatihan dan pengembangan karyawan. Tujuannya di sini itu yang pertama membuat karyawan baru merasa diterima dan menjadi bagian dalam tim. Yang kedua memastikan karyawan baru memiliki informasi dasar agar dapat melakukan pekerjaannya dengan baik. Dan yang ketiga membantu karyawan baru mengerti organisasi secara luas, misalnya visi misi, kultur, dan value perusahaan. Yang terakhir membantu karyawan tersebut dalam memulai bersosialisasi di perusahaan. Yang selanjutnya ada proses orientasi karyawan. Yang pertama, perusahaan akan memberikan informasi mengenai benefit karyawan. Yang kedua, kebijakan perusahaan. Yang ketiga, rutinitas karyawan sehari-hari. Yang keempat, struktur organisasi. Dan yang terakhir, fasilitas tur keliling kantor untuk berkenalan dengan rekan kerja selama orientasi. Yang selanjutnya ada langkah dalam proses pelatihan. Yang pertama, menganalisis kebutuhan pelatihan organisasi yang sering disebut dengan analisis atau need assessment. Yang kedua, menentukan sasaran dan materi program pelatihan. Yang ketiga, menentukan metode pelatihan dan prinsip-prinsip pembelajaran yang digunakan. Yang terakhir, mengevaluasi program. Yang selanjutnya ada cara menggunakan 5 teknik pelatihan, yaitu yang pertama pelatihan profesional, yang kedua coach dan mentoring, yang ketiga pelatihan lintas divisi, yang keempat pengembangan soft skill, dan yang terakhir pengembangan personal. Yang selanjutnya ada metode pengembangan manajemen. Yang pertama ada on the job training atau latihan sambil kerja. Yang kedua, off the job training atau pelatihan dan pengembangan yang dilaksanakan pada lokasi terpisah dengan tempat kerja. Yang selanjutnya ada pentingnya langkah-langkah dalam memimpin perubahan organisasi. Pentingnya perubahan yaitu perubahan lingkungan bisnis yang sangat cepat. Perusahaan didorong untuk melakukan perubahan agar dapat berkembang dan bertahan dalam persaingan bisnis yang terus-menerus ini semakin ketat ya persaingan perusahaan-perusahaan di sini itu.
itu ada yang pertama menciptakan sense of urgency, yang kedua menciptakan koalisi kepemimpinan yang kuat, yang ketiga memiliki visi untuk perubahan, yang keempat berkomunikasi visi dengan jelas, yang kelima menyingkirkan hambatan dan proses, yang keenam merencanakan dan menciptakan kemenangan jangka pendek secara sistematis, yang ketujuh menguatkan perubahan, dan yang terakhir menanamkan perubahan ke dalam budaya perusahaan. Mengapa sih studi terkendali dapat menjadi cara yang unggul untuk mengevaluasi pengaruh program pelatihan? Yaitu karena terdapat beberapa hal yang dapat diukur, yaitu reaksi peserta terhadap program tersebut. Apakah jika ada yang dipelajari oleh peserta pelatihan program tersebut, dan sejauh mana perilaku atau hasil on the job mereka berubah sebagai hasil dari program tersebut. Dan di bab selanjutnya yaitu ada bayaran strategis. Gimana sih bayaran strategis itu? Di sini ada faktor-faktor yang menentukan tingkat pembayaran. Yang pertama ada penawaran dan peningkatan karyawan, yang kedua organisasi buruh, yang ketiga kemampuan untuk membayar, yang keempat produktivitas, yang kelima biaya hidup, dan yang keenam peraturan pemerintah. Yang selanjutnya ada cara melakukan evaluasi pekerjaan, yaitu evaluasi pekerjaan adalah sebuah perbandingan pekerjaan secara formal dan sistematis untuk menentukan nilai dari suatu pekerjaan secara relatif terhadap pekerjaan lain. Yang pertama yaitu cara untuk melakukan pengukuran produktivitas karyawan secara kuantitatif. Yang kedua yaitu feedback 360 derajat. Yang ketiga layanan yang diberikan pada pelanggan. Yang keempat bagaimana karyawan memanfaatkan waktu kerjanya. Yang terakhir antusiasme karyawan dalam berkontribusi untuk perusahaan. Yang selanjutnya ada cara menyusun rencana bayaran yang kompetitif. Yang pertama memiliki benchmark job, yang kedua memiliki faktor yang dapat dikompensasikan, yang ketiga memberikan bobot pada faktor yang dapat dikompensasikan, yang keempat mengubah persentase menjadi poin untuk setiap faktor, yang kelima mendefinisikan derajat setiap faktor, yang keenam menentukan poin derajat faktor untuk setiap faktornya. Yang selanjutnya ada pembayaran untuk pekerjaan manajerial dan profesional. Yang pertama ada mengkompensasikan eksekutif dan manajer. Yang kedua mengkompensasikan karyawan yang profesional. Yang selanjutnya ada perbedaan pembayaran berbasis kompetensi dan tradisional. Apa sih itu berbasis kompetensi? Yaitu kompetensi, keterampilan, dan pengetahuan umum. Karyawan menerima bayaran atas kemampuan dan pengetahuan yang dimilikinya dan bukan berdasarkan tanggung jawab ataupun jabatan pekerjaan yang dipegang. Apa sih yang berbasis tradisional? Yaitu pembayaran yang dapat merugikan jika tujuan perusahaan adalah sistem kerja yang berkinerja tinggi dan juga membayar keahlian, pengetahuan, dan kompensasi yang terukur adalah lebih strategik. Di bab selanjutnya yaitu pentingnya etika relasi karyawan dan perilaku adil di tempat kerja, yaitu ada perilaku etis di tempat kerja. Apa sih etika itu atau etis itu? Yaitu adalah prinsip-prinsip tingkah laku yang mengatur seorang individu atau kelompok. Prinsip-prinsip yang digunakan orang untuk memutuskan bagaimana tingkah laku mereka yang seharusnya. Dan yang selanjutnya ada faktor-faktor yang membentuk perilaku etis saat bekerja, yaitu yang pertama faktor perorangan, yang kedua faktor keorganisasian, yang ketiga pengaruh atasan, yang keempat aturan hukum dan kebijakan etika, dan yang terakhir budaya organisasi. Yang selanjutnya ada peran manajemen SDM dalam meningkatkan etika dan perilaku yang adil. Yang pertama ada penyusunan staf dan seleksi, yang kedua pelatihan, yang ketiga penilaian kerja, yang keempat sistem penghargaan dan pendisiplinan, yang kelima agresi dan pelanggaran di tempat kerja, dan yang terakhir aktivitas etika SDM lainnya. Yang selanjutnya ada disiplin dan privasi karyawan. Tujuan dari disiplin adalah untuk mendorong karyawan yang berperilaku hati-hati dalam pekerjaan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
Proses yang adil dan disiplin didasarkan pada 3 pilar, yaitu peraturan perundang-undangan yang jelas, sistem hukum yang progresif, dan proses yang serius. Yang pertama ada proses permohonan pendisiplinan formal, yang kedua disiplin tanpa hukuman, yang ketiga privasi karyawan. Apa sih relasi karyawan itu? Relasi karyawan adalah aktivitas yang melibatkan pembentukan dan pemeliharaan hubungan antar karyawan. Nah, di bab ini adalah bab yang terpenting jika di perusahaan atau sedang bekerja, yaitu bab ini adalah keselamatan kerja dan kesehatan karyawan. Apa sih tujuan utama kesehatan dan keselamatan kerja itu? Yaitu agar karyawan atau pegawai di sebuah institusi atau perusahaan mendapatkan kesehatan yang seoptimal mungkin sehingga mencapai produktivitas kerja yang setinggi-tingginya. Sedangkan tujuan keselamatan kerja adalah agar karyawan di sebuah perusahaan bebas dari segala kecelakaan akibat kerja atau gangguan-gangguan yang lain sehingga menurunkan bahkan menghilangkan produktivitas kerjanya. Peran penyelia dalam keselamatan kerja, yaitu perannya dalam keselamatan kerja, kesehatan, keamanan, dan keselamatan kerja. Peran penyelia adalah bertanggung jawab terhadap kegiatan sehari-hari dalam perusahaan. Penyelia merupakan pihak pertama yang berperan penting dalam pencegahan kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja di perusahaan tersebut. Yang selanjutnya ada fakta-fakta dasar mengenai hukum keselamatan kerja dan OSHA. Fakta-fakta dasar tentang Undang-Undang Keselamatan Kerja Occupational Safety Health Act. Kesehatan dan Keselamatan Kerja, undang-undang yang diluncurkan oleh Kongres Amerika pada tahun 1970 untuk memastikan sejauh mungkin bahwa setiap pria dan wanita yang bekerja di Amerika Serikat aman dalam kondisi kerja yang sehat serta melindungi sumber daya manusia. Yang selanjutnya yaitu ada penyebab terjadinya kecelakaan. Pada umumnya sih kecelakaan kerja itu diakibatkan karena dua faktor utama, yaitu manusia dan lingkungannya sendiri. Yaitu kalau faktor manusia itu kurang atau minimnya kemampuan secara keterampilan, konsentrasi, bekerja tanpa menggunakan alat keselamatan, sifat pekerjaan serta pengambilan keputusan tidak tepat. Dan untuk faktor lingkungannya yaitu berupa tempat kerja yang tidak layak, peralatan yang tak layak pakai, pemakaian bahan yang mempunyai tingkat bahaya tinggi, serta pemakaian alat transportasi yang tidak tepat. Dan cara untuk mencegah kecelakaan kerja tersebut yaitu yang pertama, melakukan pekerjaan dengan tenang. Yang kedua, berhati-hati menggunakan kendaraan kantor. Yang ketiga, perhatikan suhu di tempat kerja. Yang keempat, menggunakan alat pelindung diri atau APD. Dan yang terakhir, menjaga kebersihan lokasi kerja. Dan yang terakhir, bahaya kesehatan di tempat kerja dan cara menanganinya. Yang pertama ada bahan kimiawi, itu yang paling berbahaya ya, bahaya fisik dan bahaya ergonomi. Yang selanjutnya yaitu bahaya biologi dan bahaya psikologi. Selanjutnya di sini ada mengelola sumber daya manusia global. Yaitu ada tantangan SDM bisnis internasional. Yang pertama penyebaran, yang kedua diseminasi pengetahuan dan inovasi, yang ketiga mengenali dan mengembangkan bakat secara global, yang keempat mengenali siapa yang dapat berfungsi secara efektif dalam sebuah organisasi global dan mengembangkan kemampuannya. Yang selanjutnya ada perbedaan antar negara yang mempengaruhi MSDM. Apa itu? Yaitu yang pertama ada faktor budaya, yang kedua sistem ekonomi, yang ketiga faktor hubungan hukum dan industrial, dan yang selanjutnya ada penyusunan staf organisasi global, yaitu yang pertama penyusunan staf internasional dari negara asal atau lokal. Yang selanjutnya ada outsourcing atau subkontrak. Yang selanjutnya nilai-nilai kebijakan penyusunan staf internasional.
Dan yang selanjutnya, melatih dan mempertahankan karyawan internasional. Yang pertama, ada mengorientasikan dan melatih karyawan pada penugasan internasional. Dan yang kedua yaitu kompensasi internasional. Dalam pelatihan khusus terdapat pendekatan 4 langkah, yaitu berfokus pada dampak perbedaan budaya. Yang kedua, mempunyai tujuan untuk membuat para partisipan memahami bagaimana sih sikap baik positif atau negatifnya terbentuk dan bagaimana sih hal itu mempengaruhi perilaku. Yang selanjutnya, memberikan pengetahuan faktual tentang negara tujuan. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan keterampilan seperti bahasa dan keterampilan penyesuaian dan adaptasi. Oke, di bab selanjutnya, yaitu ini bab terakhir, ada pengelolaan sumber daya manusia dalam perusahaan kecil dan wirausaha. Yang pertama, ada wirausahawan dapat menggunakan internet dan alat pemerintah untuk mendukung upaya SDM, yaitu yang pertama, ada mematuhi hukum pekerjaan. Yang kedua, seleksi pekerjaan. Yang ketiga, penilaian pekerjaan dan kompensasi. Yang keempat, perencanaan pekerjaan dan perekrutan. Yang kelima, pelatihan pekerjaan. Dan yang terakhir, keselamatan dan kesehatan kerja. Yang selanjutnya, ada cara wirausahawan dapat menggunakan ukuran mereka yang kecil untuk meningkatkan proses SDM. Dan cara meningkatkan ukuran yang kecil dengan familiaritas. Yang kedua, fleksibilitas. Yang ketiga, keadilan informalitas. Yaitu ada 9 cara. Yang pertama, prosedur seleksi karyawan informasi yang sederhana. Yang kedua, proses wawancara yang dipersingkat. Yang ketiga, menyiapkan wawancara. Yang keempat, mengetahui cara menggali dalam wawancara. Yang kelima, mengorganisasi wawancara. Yang keenam, mencocokkan kandidat dengan pekerjaan. Yang ketujuh, fleksibilitas dalam pelatihan. Yang kedelapan, fleksibilitas dalam tunjangan dan imbalan. Dan yang terakhir, keadilan dan bisnis keluarga. Yang selanjutnya, memilih dan menangani organisasi karyawan profesional, yaitu pertama, bagaimana sih PEO, yaitu perusahaan ini mengambil alih tugas penggajian pemberi kerja. Dan yang kedua, mengapa sih menggunakan PEO? Karena kurangnya dukungan SDM, pekerjaan administrasi, liabilitas, tunjangan, dan kinerja. Dan yang ketiga, sebuah peringatan. Mengelola sistem prosedur dan administrasi SDM, yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua komponen dasar dari sistem SDM manual, yang ketiga ada mengotomatiskan tugas SDM individual, yang keempat ada pengetahuan dasar, dan yang keempat ini ada beberapa macam, yaitu yang pertama ada sistem informasi sumber daya manusia, ada pemrosesan transaksi yang lebih baik, ada pemrosesan diri daring, yang selanjutnya kemampuan pelaporan yang lebih baik, ada integrasi sistem SDM, ada vendor SIDM dan SDM dan internet. Hai guys, ketemu lagi denganku. Maaf banget, sebelumnya mohon maaf karena mungkin penjelasan di materiku yang selama 1 semester aku kuliah ini mungkin kurang jelas di kalian, ada yang mungkin kurang paham tentang penjelasanku tadi. Mohon maaf banget karena ini vlog pertamaku, mungkin aku agak kagok gitu ya, gimana aku cara ngejelasinnya gitu. Jadi aku masih banyak belajar lah tentang bagaimana sih cara vlog yang baik dan cara menjelaskan materi ke orang banyak itu gimana. Jadi aku perlu belajar banyak tentang itu. Jadi maaf banget kalau misalkan aku ada salah kata atau salah sebut tentang materi yang aku jelaskan tadi, mohon maaf banget.
dan terima kasih telah menonton atau mendengarkan penjelasanku di materi manajemen sumber daya manusia itu. Maaf banget, maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum.